Rada yang merupakan putri dari Pencapaian yang seorang pedagang asongan, Ratnam sangat syok jika harus menikahkan anaknya dengan anak kelas bawah. Dan kejutan yang diberikan keluarga Rada menjadi babak kedua. Babu terjebak dalam pencarian calon istrinya. Seluruh keluarga pengusaha diamond ini seketika senyap akibat kesalahan Babu. Bahkan Ratnam telah menganggap keluarganya direndahkan dari kejadian itu. Dan mimpi buruk bagi Ratnam ketika Venkai membantunya memberikan undangan pesta pernikahannya kepada Ratnam yang seharga 10 rupiah. Ratnam tidak mentolerir apapun tanpa kualitas merek dan harga sesuatu. Dia pun membuang undangan Venkai. Perdebatan Ratnam dengan Babu terus saja berlangsung meski Babu telah mengakui kesalahannya karena dia tidak mencintai Rada, sehingga dia membatalkan pertunangan mereka. Kemudian keluarga Rada melakukan pertemuan menganggap perbuatan ayah Babu telah menghina putri mereka. Mereka mendatangi kantor Diamond Group. Babu telah mengantisipasi amarah ayahnya. Dia kemudian menelpon Rada untuk meminta maaf atas kesalahpahamannya selama ini karena dia menganggap dia adalah Pak Pani, agar seluruh keluarga Rada pergi dari kantor Babu. Mendengar itu, Rada hanya tercengang dengan air mata. Menyaksikan nasibnya dihina oleh Babu, pria yang sangat dia cintai. Paman Rada melakukan tindakan yang tak terduga. Seluruh pesan dan kaset sebagai bukti Babu melamar keponakannya dibawa ke media. Dalam sebuah liputan itu, keluarga Ratnam harus menutup wajah karena dipermalukan. Ratnam mendatangi studio televisi itu untuk memprotes paman Rada yang anarkis tanpa etika. Di tempat ini, Ratnam menghina mereka sebagai kelas bawah yang tidak layak disandingkan dengan tahta keluarganya. Paman Rada melakukan konsolidasi di media. Bagi mereka kelas menengah bawah, harga diri mereka lebih tinggi dibanding kekayaan seorang Ratnam. Mereka melawan dengan berhenti melayani keluarga Ratnam di Diamond Group dan mengatakan JPM sebagai simbol kemerdekaan kelas menengah. Dan di berbagai tempat, poster keluarga Ratnam telah terpampang sebagai aksi protes. Dari kegalauan itu, beberapa hari Rada mengurung diri di rumahnya. Seketika dia didatangi adiknya untuk minta maaf dan berkata jujur bahwa semua ini adalah ulahnya. Rada mengajak Babu untuk bertemu, tetapi Babu menolak karena tak sudi melihat wajahnya. Tetapi Rada memaksa. Akhirnya malam itu dalam keadaan terpaksa, Babu pun mendatangi Rada. Rada yang telah menaruh hati kepadanya kehilangan akal jika cinta Babu bukanlah untuknya. Meski malam itu ada di hadapan Babu, Rada mengungkapkan isi hatinya. Babu tak sudi mendengar ungkapan itu. Namun Rada mengembalikan tas pemberian Babu. Dan lihatlah apa yang terjadi besoknya. Tak ada satupun pembantu di rumah Ratnam yang bekerja. Itulah adalah satu aksi protes bagi mereka semua. Menarik diri setelah mendengar arogansi Ratnam. Kemudian paman Babu juga telah dipermalukan di tengah umum karena kelas menengah ini tidak mau kompromi. Selanjutnya Babu menantangkan paman Rada dan memberikan sejumlah uang sebanyak 10 lux. Tetapi paman Rada menolak dan meminta 20 lux. Ini begitu menggelikan di telinga Ratnam karena ternyata mereka telah menampakkan wajah aslinya. Pak Pani tidak terima terhadap nasib Rada. Dia geram atas perbuatan Babu kepada sahabatnya ini. Melihat aktivitas Rada di rumahnya seolah tidak ada yang terjadi pada dirinya. Pak Pani menegur Rada karena tidak melawan balik si Babu itu. Tetapi bagi Rada justru karena dialah sehingga keluarga Babu mengalami banyak tekanan karena kecaman dari warga sipil. Karena obsesi Ratnam, anggota keluarga lainnya harus mengurus diri sendiri tanpa bantuan para pekerja. Begitupun dengan istrinya, dia harus menjadi pelayan bagi tamu-tamu mereka. Siapa sangka setelah kabur membawa koper berisi uang, paman Rada kembali mendatangi kediaman Ratnam. Mereka semua berbondong-bondong mengenakan pakaian branded. Paman Rada mengatakan kepada Babu bahwa dia telah mengetahui letak masalahnya, di mana mereka hanya perlu memakai barang-barang branded tanpa melepas label harganya.